Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. We have to continue 4 times of false friends. Too much, right? Jadi hari ini saya akan melanjutkan dengan penjelasan 4 jenis teman yang tidak baik yang palsu. The first one, Anyatatu, the taker. 2, the Chiparama, the anti-broker. 4, Anubhiyabani, the Pratara. 3, the fourth is Abhaya Sahaya, the Divi Kamiliya. But we have 4 types of person. Nah, jadi jenis teman palsu yang pertama adalah hanya datu, artinya adalah teman yang hanya ingin mengambil saja, ya, hanya ingin mendapat saja. Yang kedua adalah wajiparama, ini adalah teman yang hanya omong kosong. Yang ketiga adalah anubhiyabani, artinya teman yang penjilat. Yang keempat adalah apaya sahaya, artinya adalah teman yang mengikuti kita ketika kita berbuat jahat. Now we can use the first one, the taker, 4 characteristics. Ya, jadi sekarang saya akan menjelaskan satu persatu ya karakteristik dari teman-teman yang palsu tersebut. Dimulai dari yang pertama adalah teman yang hanya ingin mendapat saja. The first one, Anandharabhati comes empty-handed but leaves with many gifts. That means he does not give, he just take. Jadi karakteristik pertama dari teman yang hanya ingin mendapat adalah dia hanya datu harawati, artinya adalah dia datang dengan tangan kosong tapi pulang dengan tangan berisi banyak barang. Jadi maksudnya dia tanpa memberi dia mendapat banyak. So he will come to you with empty hand, right? That means he didn't give you anything. When you go back to get this and that and anything, right? Give me this, give me that. Then he or she will take away anything. This is called Anandharabhati. Ya, jadi teman yang seperti ini dia biasanya datang kepada kita tangan kosong yang tidak bawa apa-apa, tapi ketika mau pulang dia minta ini minta itu. Jadi setelah pas pulang dia pulangnya membawa banyak barang. Jadi ini adalah teman yang hanya ingin mendapat saja. Then Abhina Bahu Ichati went much for letter. That means take more than gives. Lalu karakteristik keduanya adalah apena bahu ichati, artinya dia memberinya sedikit tapi pengen dapatnya banyak gitu ya. Jadi dia dapatnya lebih banyak daripada apa yang dia kasih. So how many of them do you have like this? Saya tanya berapa banyak teman kalian yang seperti ini? When they come, right? They just get a letter. When they go back, they get a lot. Ya, teman-teman kita yang datang, kalau datang itu bawanya sedikit, tapi pas pulang bawanya sekarung. Actually, when I go, I have a little shape. When I come, I have only 2 bags. Right? When I go back, many bags. Ya, tapi ketika ngomongin hal ini saya juga agak malu ya, karena saya datang ke sini bawa dua tas saja, tapi nanti pulang mikir akan bawa banyak tas. Alright? So, Jerry, everything about this also. Then I also feel like this, right? Fine. When I come here, I have only 2 bags. When I go back, many bags. This is not really very good, right? Ya, saya juga harus memikirkan tentang poin yang ini gitu ya. Kenapa saya datang bawa sedikit tapi pulang bawa banyak? But not everywhere. Some places I have somewhere to offer, and I don't need to bring anything, right? For example, when I go to Nepal, I can offer, right? Then it's okay, I don't need to bring back. When I go to Singapore also, they have a lot, right? I will bring. When I come to Indonesia, what they say? You have many already, right?
previously when I leave, I sent many of my robes or my bowl to Kudinabaru. I asked them to do some Kudinabaru like this. I just talked to organizer in Vedam. He sent everything to Kudinabaru, the new monastery. So then if there's a new monastery, I'm okay, I don't need to remember anything. If there's this monastery, if I get all of them here, stories, problem. I will see their stories also, right? But in new monastery, we can offer. I don't need to remember anything. If there's an old monastery like this one, I have to bring also, very simple. Ya, jadi kata saya tidak setiap kali seperti ini ya, jadi hanya di beberapa tempat saja. Misalkan di India, di Nepal, ketika saya dapat banyak barang, dapat banyak dana, saya bisa dana barang-barang tersebut kepada wihara yang di India situ, karena mereka butuh ya. Tapi ketika di Singapura, di Indonesia, di sini, saya tidak bisa dana ke wihara tempat saya mendapatkan dana itu, karena wiharanya sudah punya banyak. Kalau saya tinggalin barang dananya di situ, gudang wihara pasti penuh gitu. Jadi akhirnya saya harus bawa lagi gitu ya. Kecuali kemarin ketika saya di Medan, saya dapat banyak barang, saya bisa request bisa kasih buat wihara di Kutai Baru, karena itu wihara baru ya. Jadi tidak di semua tempat seperti itu. Okay, so then he said, this is not about people and devotee relationship. It's about friends. I also have many of my friends. When they come, they will get anything from me. I'm a rich enough. Right? I go halfway, it doesn't matter. Once they come to Kamtiham, they get a lot of things from me. Because rich enough means I don't have a car, I don't have very good monastery, right? That means I'm rich enough to offer. Anyway, sometimes I also feel a little sad because they just want to get something more greedy, you know. So greed is what the endless actually. If we give a lot, greed will be endless. Some will be cut. That kind of friend also, right? So that kind of friend is very, very risky together, right? Ya, jadi kita sadar ini sebenarnya sedang membicarakan bukan tentang hubungan biku dengan umat ya, tapi lebih ke arah hubungan antar teman gitu ya. Jadi kita sadar juga punya banyak teman yang seperti ini. Jadi ketika datang bertemu saya, dia tidak bawa apa-apa, tapi pas pulang dia minta ini, minta itu, ingin bawa banyak gitu ya. Nah jadi untungnya saya itu wiharanya cukup berkecukupan, jadi bisa bagi-bagi lah barang yang dia perlu gitu ya. Tapi kata saya juga melihat orang seperti ini, saya juga cukup sedih ya, karena mereka hanya ingin mau mendapatkan saja gitu, dan lobanya yang bertambah, nafsunya yang bertambah. Dan kata saya nafsu seperti ini kalau dikasih terus ya nggak ada habisnya gitu. Jadi mungkin pada suatu saat pada akhirnya nanti kita harus memutus hubungan dengan orang seperti ini, teman seperti ini. Now the next one. Jasna Sakhi Chankaroti has only one endanger, not out of two will. Lalu ciri-ciri ketiga dari teman yang hanya ingin mengambil saja adalah bahasa kicang karoti. Artinya adalah mereka menolong kita hanya ketika mereka sedang dalam bahaya, bukan karena mereka orang yang baik hati ya. So we can also say they are not very sincere, right? When they may have us in danger, we don't know what kind of profit they will get from us. Not very sincere, so all very, very risky. Ya, jadi maksudnya secara dari sisi lain juga bisa dibilang bahwa mereka menolongnya tidak dengan tulus gitu ya. Jadi hanya ketika dalam bahaya mereka menolong. Begitu juga ketika mereka menolong dalam bahaya, mungkin juga mereka masih ingin mendapatkan sesuatu lagi. Kita tidak bisa tahu karena orang seperti ini kita tidak bisa tebak ya dia pengennya seperti apa. Sometimes even as a bhikkhu, we have to be very careful, right? Sometimes some yogi, they have never come to interview, they have never come to Ukovila, right? When they come offer, I'm a little scared. Ya, kata saya begitu juga saya hubungannya dengan yogi juga kadang seperti itu ya. Kadang kalau misalkan ada yogi baru yang saya tidak pernah lihat, tidak pernah datang interview, tidak pernah
bertemu Shadow sebelumnya, tapi tiba-tiba datang bawa banyak dana ingin berdana pada Shadow agak takut dan hati-hati. So then we don't know their mind. Sometimes many people have us. We don't know their intention. Some of their heads is very risky. Right? Then that's why we have to be very careful with that kind of friend also. Ya, jadi kenapa Shadow takut ataupun curiga, karena Shadow tidak tahu niat sebenarnya mereka apa. Karena ada beberapa orang yang menolong banyak atau menolong dengan besar-besaran, tapi ada niat di belakangnya. Nah, orang-orang seperti ini yang Shadow perlu hati-hati. You know, last one. Sevati Atta Karma. Associate only for personal gain, not out of true friendship. Lalu karakteristik keempat dari teman yang hanya ingin mendapat adalah sewati atakarana. Artinya adalah mereka berteman dengan kita hanya untuk keuntungan mereka sendiri, bukan karena mereka ingin benar-benar berteman dengan kita. So now also because it friends with benefit, right? So in this kind of case, if mutual benefit is okay, no problem. Okay, one theory is okay, right? Sometimes they just, was in my case, sometimes they use my name. Right? Sometimes just person, somebody will use partial name. Right? The partial is my teacher, right? Person they wish to order and set a rule. If you wish to order, you must try to say here rules. You must write 10 research. Ada nama ordering sambil. Dan they want to order very quickly. Then they say, the pastor asked me to order here. Okay, go to pastor. You don't gonna follow my rule, go to pastor. I know who is pastor, right? That's why you want to do that kind of things. Ya, jadi teman di zaman sekarang kata Shadow juga ada yang disebut friends with benefit, artinya teman yang hanya mencari keuntungan, jadi sama-sama untung. Tapi kata Shadow selama dua-duanya untung itu sebenarnya nggak masalah. Tapi kadang ada beberapa orang yang hanya ingin menggunakan nama kita, gitu. Hanya ingin untung sendiri gitu. Contohnya kata Shadow ada beberapa yogi, mereka bawa-bawa nama Paul Shadow-ji atau kadang bawa-bawa nama Shadow Koida gitu ya. Jadi misalkan ketika yogi tersebut ingin ditahbis jadi samanera, Shadow Koida bilang kepada yogi ini, oke, kalau kamu harus belajar dulu sekia, belajar dulu 10 sila. Kalau kamu sudah hafal, sudah paham, baru saya tahbiskan kamu gitu ya. Tapi si yogi ini pengen buru-buru ditahbis gitu ya. Lalu dia karena pengen buru-buru dia bawa-bawa nama Paul Shadow-ji gitu ya. Dia bilang bahwa Paul Shadow-ji yang suruh saya tahbis gitu. Nah, tapi karena Paul Shadow-ji adalah gurunya Shadow Koida, dan Shadow Koida tahu maksudnya Paul Shadow-ji itu orang seperti apa. Jadi akhirnya Shadow Koida bilang kepada si yogi ini, oke, kalau kamu mau habis cepat-cepat langsung ke Paul Shadow-ji aja, jangan sama saya. So the tendency here, this kind of people, they can also damage our image. They can spoil our image. They just think of their own profit. They don't think of other people's welfare. Very risky and very dangerous. Ya, jadi teman-teman yang seperti ini yang hanya ingin mencari keuntungan baru bergaul dengan kita, ini sangat berbahaya ya, karena mereka bisa merusak nama baik kita, mereka bisa pakai nama kita sembarangan hanya untuk keuntungannya mereka, jadi sangat berbahaya. Okay, here we have 4, right? Right? The first one, they come with empty hands, they bring money. Second one, they come with landed property, they bring money. The third one here, right? They have expected something, right? Not sincere, right? The last one, they associate, right? Just for their own welfare. They don't think about other people's welfare. This kind of friends are called false friends, right? That means we are the of that kind of friend also, right? Ya, jadi ciri-ciri tadi dari teman yang hanya ingin mendapat saja, yang tadi pertama adalah dia datang dengan tangan kosong, tapi pulang dengan banyak barang. Ataupun yang kedua adalah dia datang dengan sedikit barang, tapi pulangnya juga datang dengan lebih banyak barang lagi. Lalu yang ketiga adalah dia hanya menolong kita ketika dalam bahaya, bukan karena ingin menolong. Lalu yang keempat adalah dia hanya
berteman dengan kita hanya untuk keuntungannya sendiri, bukan karena pengen benar-benar berteman dengan kita. Jadi ini adalah ciri-ciri teman yang berbahaya, ya, teman yang hanya ingin mendapat. Nah, kalau kata saya bahwa kita sendiri juga harus hati-hati, jangan sampai kita punya kualitas-kualitas seperti ini. You know, the next one, anti-talker. Focus on the section. Yeah, when we say anti-talker, we don't say that let's savage. No, they just skip let's savage. They don't give you special savage. Nah, lalu jenis teman yang kedua tadi adalah teman yang hanya omong kosong, ya. Nah, dia juga punya 4 karakteristik. Jadi untuk teman yang omong kosong ini biasa mereka hanya memberikan lip service. Jadi maksudnya dia hanya omong-omong doang gitu, tapi tidak ada aksinya. You know, Aditya, Sankarati talks about possible generosity as if waiting to give again. That means they may have given to you many things in the past. They're trying to regret all things in the past. Yeah? That they don't give you in the present. Karakteristik pertama dari teman yang hanya omong kosong saja adalah atidena patisantharati. Artinya mereka mengungkit-ungkit kebaikan yang mereka pernah lakukan di masa lalu, seolah-olah mereka akan melakukan kebaikan itu lagi gitu, padahal mereka hanya omong kosong saja. Again, future. Anagatena patisantharati makes promise about future generosity with uncertain precision. Lalu ciri-ciri kedua dari teman yang omong kosong adalah anagatena patisantharati. Artinya mereka membuat iming-iming ataupun janji di masa depan gitu ya. Maksudnya nanti di masa depan saya akan memberi kamu ini dan itu, tapi sebenarnya mereka tidak pasti. Jadi mereka hanya omong kosong saja. Okay, yeah, if you come and give soup together, they will talk about the past week. Oh, if you come yesterday, I have. Only 2 days ago, I already given to somebody. Right? Oh, maybe 2 weeks later, I can get again. Maybe, right? 2 days later. But in the present, no more, right? Ya, jadi contoh dari gabungan ciri-ciri pertama dan kedua ini adalah misalkan kalau kita datang ke rumahnya, misalkan kayak gitu, terus misalkan kita minta sesuatu, tapi dia akan bilang, oh kamu datangnya hari ini sih, coba kamu datangnya kemarin, saya masih ada kemarin lah gitu. Kalau nggak nanti saya kasih, kalau minggu depan mungkin saya kasih, tapi mungkin ini dia hanya omong kosong saja. So similarly, you can understand, right? 2 days ago, 2 months ago, right? We can say the same, right? If you can ask for my help, I can have. But I'm busy, right? Maybe tomorrow I will be free. Therefore, I will be free, maybe, right? That kind of like you can say this service, right? Now we give a service, that's this service. Ya, begitu juga misalnya ketika kita minta bantuan ya, kepada mereka. Ya, jadi kalau misalkan kita minta bantuan sama teman kita juga, misalkan dia bilang, oh kamu datangnya hari ini sih, kalau kemarin mas saya bisa bantu, tapi kalau hari ini saya sibuk, gitu nggak bisa. Besok deh mungkin besok, tapi ya ini hanya ngomong kosong saja, ya, janji palsu. So in the case we can also understand, it also can be property, it also can be a habit. Right? What of the habit? They always talk about past. Right? You come maybe 2 days ago, maybe yesterday or 2 hours ago, talk about the past, right? Maybe they will talk about the future. Tomorrow, day after tomorrow, maybe 2 months later. They cannot give material property or they cannot have in the present. So maybe there's 2 excuses, right? Ya, jadi intinya teman yang omong kosong ini adalah ketika kita meminta suatu barang ataupun suatu bantuan, maka mereka akan selalu mengungkit masa lalu dan masa depan, tidak pernah tentang saat ini. Jadi mereka akan selalu beralasan kalau kemarin bisa, kalau bulan lalu bisa, kalau tahun lalu bisa, tapi kalau sekarang tidak bisa. Kalau nanti mungkin bisa, kalau bulan depan mungkin bisa, kalau minggu depan mungkin bisa, tapi kalau sekarang nggak bisa. Selalu seperti itu.
Okay, now next one. Yeah, tidak kena senang hati. What people come divorce. Okay, here the meaning. So that means, right? They just say only I want, right? They just say only by want. They don't give any special subject. This is called niratakena. Here, atakami also no benefit. Although you talk with him, no beneficial. Although you ask for him, it does not make effort. It doesn't make sense. Right? So whatever then you have to communicate with him or her, it cannot get any profit. This is called niratakena, sanganati. Lalu ciri-ciri ketiga dari teman yang omong kosong adalah niratakena sangkan hati. Artinya mereka menawarkan sesuatu tapi hanya sebagai omong kosong belaka gitu ya. Jadi tidak ada aksinya, tidak ada benar-benar mereka menolong atau memberinya. Lalu saya tadi menjelaskan juga arti dari kata nirata. Nirata ini artinya adalah tidak bermanfaat, ya, tidak ada manfaat. Jadi maksudnya adalah kita berteman dengan mereka, kita bergaul dengan mereka sebenarnya tidak mendapat manfaat apa-apa. Okay, now last one. Pachupani Sukhi Jesu Vyasanam Jetaseti complains about current difficulties, showing inability to help in the present matters. Ciri-ciri keempat dari teman yang omong kosong adalah Pachupani Sukhi Jesu Vyasanam Daseti. Artinya adalah mereka selalu mengeluh tentang kondisi masa sekarang gitu ya, kesulitan mereka dan sebagainya. Jadi mereka bilang bahwa mereka nggak bisa bantu kita kalau di masa sekarang. Okay, here in this case, for example, when you ask for car, temporarily, to go somewhere, ask for help. Please send the driver in car, for example, right? Oh, my car is not very good. Damage this one. The driver is also sick, this one, right? So they just talk about some difficulty or some damage in the present condition. This is also called the habit of trance, right? Ya, jadi yang maksud karakteristik nomor 4 ini adalah mereka selalu mencari alasan ataupun menjelaskan kekurangan ataupun kesulitan yang mereka alami. Misalkan ketika kita pengen pinjam mobil sama mereka satu hari ataupun pengen minta mereka anterin kita sama supir mereka gitu ya. Jadi mereka akan selalu beralasan bilang, oh mobil saya sebenarnya nggak terlalu bagus ataupun supirnya lagi sakit hari ini. Tapi mereka selalu mencari alasan-alasan ataupun masalah yang ada di saat ini. Jadi untuk menghindari membantu kita di saat ini. Okay, these are called only talker, right? In the very beginning, we should say about the past, about the future. So that is just talking. Use that thing, right? Okay, and there are some people, they are very smart. Right? When you say something, they can go many different ways to avoid the conversation, right? So that's why I said about difficult condition, some condition, present conditions. So this is also called the nature of anti-talker. Because they live silence. They can only live silence, no action. Ya, jadi tadi 4 ciri-ciri dari teman yang hanya omong kosong adalah pertama mereka selalu berbicara tentang masa lalu, yang kedua mereka selalu berbicara tentang masa depan, lalu yang ketiga mereka selalu menghindari topiknya gitu. Jadi kadang orang yang tidak mau membantu mereka selalu cari cara untuk ganti topik gitu. Ketika diminta bantuan ganti topik, jadi hanya omong kosong. Dan yang keempat adalah mereka ketika berbicara tentang masa sekarang, mereka selalu bercerita tentang kesulitan mereka di masa sekarang untuk menghindari membantu kita. Jadi ini adalah 4 karakteristik dari teman yang hanya omong kosong. Okay, now the next one. The flatterers 4 characteristics. So this is the flatterer, right? They will flatter you. Actually, most of the good speaker, right? But they are good speaker. They can cheat you easily. Nah, lalu sekarang saya akan menjelaskan ciri teman palsu yang ketiga, yaitu teman yang penjilat. Mereka juga punya 4 karakteristik.
Nah, jadi kata saya biasa teman yang penjilat ini mereka itu jago ngomong, jago bicara. Jadi kadang kita gampang ditipu sama penjilat ini. Okay, we should start with very easy one. Yeah, Pavakamisa Anujanati approves of evil deeds and even assists in them. So that when people do something very bad, they will approve, they will agree, they will happy. Jadi karakteristik pertama dari teman yang penjilat adalah papa kampisa anujanati. Artinya adalah mereka menyetujui ketika kita ingin berbuat yang tidak baik, dan bahkan mereka akan membantu kita untuk berbuat yang tidak baik tersebut. Jadi mereka setuju, mereka memuji kita berbuat tidak baik, dan bahkan akan membantu kita. That one is very easy, right? Almost all the people, okay, in my environment, many people I have met many smokers. In the very beginning, they are very, very pure, no smoker, right? But their friends can try, you know? So try, they become smoker. Similarly, try the same. They get try. In the very beginning, then they become drunk. Similarly, in your mind, you have also to be that quits, right? In the very beginning, they don't choose. They are try one. Gradually, they choose be the quits. So, this kind of friend, be careful, right? To do something wrong, they will support. I don't know how many times you have respond your friends. Right? Ya, jadi kita sadar teman yang seperti ini sebenarnya sering kita temukan ya. Saya juga bilang di lingkungan saya banyak menemukan orang seperti ini. Jadi misalkan contohnya ketika saya bertemu orang yang perokok, di awalnya pasti dia bukan seorang perokok, dia tidak pernah merokok, tapi dia bertemu teman yang seperti ini. Dia temannya itu bilang, coba satu. Lama-lama akhirnya dia jadi perokok. Begitu juga teman yang suka minum ya. Sebelumnya awalnya dia tidak suka minum, tapi karena dia bertemu teman yang penjilat ini, temannya bilang bahwa ayo coba satu gelas. Lama-lama jadi pemabuk juga. Jadi begitu juga Kak ada kebiasaan di Myanmar itu punya serai, kayak Beetle itu serai yang merah itu loh, siri. Nah, punya siri itu kata saya juga awalnya biasa orang tidak punya kebiasaan seperti itu, tapi karena bertemu teman yang suka yang seperti ini ditawarin siri, jadi akhirnya mereka kebiasaan untuk mengunyah siri tersebut. Kira next one. Kalyanamisa Anujanati approves of good deeds without proper consideration. Ya, jadi karakteristik kedua dari teman penjilat adalah kalyanamisa anujanati. Jadi mereka menyetujui kita berbuat baik, tapi tanpa pemikiran, tanpa pertimbangan yang jelas. Actually, this will be strange, right? For example, although we are going to do something good, we should consider it will be useful or not. Okay, recently, my Indonesian child, Content, she's going to do Maharashtra Tipitaka in Indonesia. I don't know where she's going to do. She has done it, that's why she told me that kind of thing. Then I just sent a message. In AI, right? Even we have AI already, they will be Maharashtra. Why? That's wasting money. Who will read that Maharashtra? Right? It will cost a lot of money. You can go and see Mandalay. That was right. We have Mandalay, we have Tipitaka, Maharashtra. Very big pagoda. You can see bigger books in the walls. Who reads? Nobody reads. But anyway, there is also helpful. I mean, this is also helpful means. Sometimes when we have some contradiction between six concepts, right? If we have some suspicion, go and read the Maharashtra. Only bhikkhu go and read if we suspect something.
So I live in Mandalay, right? I study in Mandalay. So some of our friends, right? They go and reach and argue, right? If there's some suspect, some doubt about some police construction or something, go and read that Bible. They can give idea. Only for that case we do. Normally close the door, nobody. Ya, jadi berhubungan dengan karakteristik nomor 2 ini ya, mereka menyetujui kita berbuat baik tanpa pertimbangan yang matang. Jadi maksudnya kadang ketika ada teman yang ingin berbuat baik, kita juga harus memberikan pertimbangan yang matang sebelum menyetujuinya. Jadi kata saya memberikan contoh, ada seorang sele ya, konteks saya dia bilang bahwa saya ingin membuat satu lempengan tembok Tipitaka gitu ya, seperti tembok marmer yang isinya Tipitaka gitu ya, jadi potongan tembok marmer isi Tipitaka di Indonesia. Lalu saya bilang, saya cuma balas, ini berguna nggak gitu, ini berguna. Jadi pertimbangannya itu ini berguna atau enggak? Karena kata saya kalau di Indonesia bikin seperti itu siapa yang baca gitu? Karena saya bilang di Myanmar itu ada yang seperti ini, itu di Pura Mandalay ya. Di situ itu adalah jadi Tipitaka itu ditulis dalam marmer gitu ya. Jadi akan sangat banyak, akan butuh banyak lahan, butuh banyak tempat, dan siapa yang baca gitu. Ini waktu itu dibuat ketika konsili ke-6, sidang agung Shanghai ke-6. Biasanya ini hanya dibaca kalau seorang biku itu punya keraguan dengan misalkan Tipitaka yang ada di digital gitu ya. Jadi misalkan ragu harus kesana lihat benar cek apa sama atau enggak. Cuma itu doang kegunaannya. Sisanya biasanya hari-hari lain itunya ditutup, nggak ada yang baca. Jadi maksudnya ini ketika orang lain berbuat baik pun kita harus kasih pertimbangan yang matang. Now we will another thing about this one, right? Then we understand. For example, sometimes you have many activities. Big event, for example, right? Big event you will do. It will cost a lot of money. Or big challenge, right? Also, we cannot know how is the benefit. So sometimes, like in Myanmar, Krishna ceremony, for example, right? I have been Krishna ceremony in Damalaya. I don't know any other Krishna ceremony in Indonesia. So this is our brands. All Krishna ceremony very simple. No music, right? Just offering a robe. Finish only kusala. You don't have to be busy for your ears, right? In Myanmar, in the steppe areas, very noisy, everywhere. And you may only have been to Thailand, you also know Thai culture. They set many big soundbox in the car. In Thailand, right? Big soundbox in the car. Then they play DJ music. Very noisy. Another thing you know, when we pass by that car, even the ground is vibrating. You can imagine that kind of Krishna ceremony. Actually, you can search on YouTube. Right? The last year when I went to Dhamma talk, I searched different gacha or different Krishna gacha. So I'm gacha, okay. And what is gacha? Okay. Not that messy. Thai culture, Myanmar culture, very messy, right? Many crazy things they do in Krishna ceremony. This is very bad kid, right? Anyway, the main thing is, so some of the people do that kind of thing. Nothing much useful for people also. You know, just like other girls, whether they want to hear or not, they have to hear, listen. And all they want to listen, they don't want, right? Very noisy. This happened to people. So in this kind of case, we must not revise our trying to do. Right? So although dana, many others don't revise that kind of things, right? That's why although they are going to do something good, without consideration, they approve. This is not good friends. Jadi berhubungan dengan karakteristik nomor 2 ini ya, yaitu tentang menyetujui berbuat baik, kita juga harus menyetujuinya dengan pertimbangan yang matang. Jadi kata saya contoh lain adalah ketika akad hina ya di Myanmar ya. Jadi saya biasanya mengatakan bahwa
acara, banyak acara besar ataupun acara yang butuh banyak volunteer ataupun banyak tenaga gitu ya. Nah, tapi di situ harus dipertimbangkan acara tersebut akan berguna atau enggak. Jadi biasanya kalau saya tahu untuk acara kantina di PAUD itu biasa hanya akan melakukan hal-hal yang simple gitu. Jadi misalkan hanya dana coba terus selesai. Maksudnya acara dibuat sesimpel mungkin gitu. Tidak ada musik, tidak ada apapun gitu ya. Karena kata saya di selain PAUD itu di Myanmar itu biasa hari kantina itu sangat-sangat bising, sangat-sangat berisik. Jadi mereka setel musik kencang-kencang di mana, jadi sehari itu berisik gitu. Jadi akhirnya mengganggu juga ke telinga dan sebagainya. Jadi ini kurang baik lah ya, walaupun tujuannya untuk kantina misalnya. Tapi akhirnya menimbulkan banyak aku salah. Begitu juga kata saya menemukan video gitu ya di Thailand, tradisi Thailand itu kadang mereka ketika kantina, mereka kadang pasang speaker di mobil mereka gitu, besar-besar, lalu mereka setel lagu disco gitu, kencang-kencang gitu ya, bahkan sampai tanah pun bergetar gitu. Jadi orang yang lewat ya akan merasa berisik, orang sekitar juga akan merasa terganggu gitu, walaupun mereka niatnya berdana gitu, tapi ini akhirnya mengganggu orang gitu. Jadi kalau saya tradisi kantina di Myanmar itu kurang oke. Tradisi kantina di Thailand itu kurang oke. Tapi kalau Sri Lanka dan Kamboja itu saya masih oke lah. Jadi intinya kalau kita ingin jadi teman yang baik, ketika teman kita ingin berbuat baik pun kita harus memberikan pertimbangan yang matang, jangan asal setuju-setuju saja. Okay. Briefly, what we are going to do is also there is some put in the rights properly, right? This is good friend. So what I want you to do, if someone says yes, yes ma'am or yes ma'am is not very good, right? So there might be some issue, we are not very quite clear, not very quite smart. They must be able to pinpoint our weakness. We are doing something good. This can be considered good friend, right? Ya, jadi kalau kita punya teman yang ketika kita mau melakukan apa saja, mereka akan bilang, iya bagus, gitu ya, lanjut. Nah, ini mungkin bukan teman yang baik, ya, karena mereka tidak bisa memberikan pertimbangan yang apa gitu. Jadi orang yang selalu setuju dengan apa yang kita lakukan juga belum tentu teman yang baik. Tapi kalau mereka bisa memberikan masukan kepada kita, misalkan kita ingin berbuat baik, misalkan kita lengah, kita tidak sadar bahwa ada konsekuensi tertentu yang mungkin bisa terjadi gitu ya. Lalu teman kita ini bisa memberitahukan kita hal yang kita tidak sadari. Nah ini adalah teman yang baik. Now again, Samukasa Vanam Basati, praises as a present. Then in the present of friends, you may praise like you're very smart, very good, right? Next one. Paramukasa Avanam Basati. Speak your friend in absence. Lalu karakteristik ketiga dan keempat dari teman penjilat ini adalah yang ketiga adalah Samukasa Wanam Bahasati. Artinya di depan kita mereka memuji kita, oh kamu cantik sekali, kamu baik sekali, kamu pintar sekali. Tapi karakteristik keempat adalah Paramukasa Awanam Bahasati. Artinya kalau di belakang kita mereka menjadikan kita, mereka mengumbar yang tidak baik dari kita. Right? That's what you mean, imagine. This is kind of front, right? Very risky. Okay, one more, right? This is also practical event. I have many best students also, right? Then they have been to many monasteries. When they come to my monastery, they talk about many skill of previous about in other monastery. Then speak ill of other about in that monastery has already lived before. Now when he came to my monastery, he talked many things about many monasteries, right? Then I told him, okay, if you leave this monastery, you will speak ill of me again. Right? Let's go to our monastery. Ya, berhubungan dengan teman yang seperti ini ya, seperti bermuka dua ini, saya juga punya banyak teman yang seperti ini ya. Kata saya tidak semua temannya saya itu baik juga. Jadi ada beberapa teman saya biku ya yang datang misalkan ke wihara saya, mereka akan membicarakan tentang keburukan dari wihara tempat mereka tinggal itu sebelumnya gitu ya. Oh, saya tahu di sana seperti ini. Bukan ngomongin kejelekannya tempat mereka tinggal gitu ya. Lalu
ketika mendengar seperti ini, biasa Shadow akan bilang bahwa, oh kalau begitu nanti kamu kalau udah pulang dari sini, nanti kamu pasti juga akan jelek-jelekin saya di sana gitu. Jadi kamu mending pergi ke monasteri lain aja. But you can also imagine, right? Approve Hosantis without any consideration. Others praise in the present, complain or speak ill of in absent. This is it. Right? Jadi secara ringkas, 4 karakteristik dari teman penjilat adalah mereka menyetujui apapun yang kita lakukan, mau kita berbuat baik, berbuat buruk, mereka menyetujui, tapi tanpa pertimbangan yang jelas, gitu ya. Lalu di depan kita mereka memuji kita, dan di belakang kita mereka menjelek-jelekan kita. Ini adalah 4 karakteristik teman yang penjilat. Okay, now last one. The unbecoming 4 characteristics. Okay, the first one. Sura Meya Majjama Dattana Nuyoke Sahayo Hoti. You know Sura Meya already, right? He is a comedian and the drinking alcohol, intoxicating, that causes heedlessness. So then when you invite your friends to go to the pub or bar, they will follow you, right? They get that kind of friend also. Lalu jenis teman yang selanjutnya, teman palsu yang selanjutnya adalah teman dalam berbuat jahat. Jadi karakteristik pertama dari teman dalam berbuat jahat ini adalah pertama, Sura Meraya Majapahma Dattana Nuyoge Sahayo Hoti. Artinya mereka menemani kita, mereka berteman kita kalau kita minum minuman keras ataupun alkohol yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Kalau diajak mabuk, diajak ke bar, mereka ikut. Then Wikala Wisika Jariya Nuyoge Sahayo Hoti is a comedian in roaming the streets at appropriate times. Ciri kedua dari teman yang jahat ini, teman dalam berbuat jahat ini adalah Wikala Wisika Jariya Nuyoge Sahayo Hoti. Artinya mereka menemani kita, mereka berteman kita kalau kita berkeliaran pada waktu-waktu yang tidak tepat, tidak pantas. So here we gonna be at night, right? Sometimes there's an unseemly hour, something like that. I mean, mostly at night, most of the bad people will go out, right? Mostly. Maybe sometimes in the dark area, right? I mean, those don't see the dark area, right? And even many bad people are hiding there also, right? So, it will refer to that kind of people. So when you're going to, mostly in the dark area, they have to do something bad, right? So when I rob him or many other things, right? So if somebody is coming in this kind of case, you can this also false front, right? Nah di sini bahasa Balinya adalah wikala ya. Wikala ini artinya waktu yang salah, waktu yang tidak tepat. Tapi di sini maksudnya adalah malam hari ya. Jadi karena kata saya orang yang tidak baik biasanya berkeliarannya pada malam hari. Jadi misalkan seseorang biasanya mereka juga cari tempat yang gelap, yang kurang pencahayaan. Misalkan karena mereka ingin mencuri, menjamret, merampok dan sebagainya. Jadi mereka berkeliaran juga pada waktu yang tidak tepat, pada malam hari ataupun di tempat-tempat yang sepi dan gelap. Jadi kalau teman kita suka mengajak kita pergi pada waktu yang tidak tepat pada malam hari misalkan, berarti ini juga termasuk teman yang kurang tepat, kurang baik ya, teman yang dalam perbuatan jahat. Dan the last one, Samajapi Jarane Sahayo Hoti is a comedian in attending shows and entertainment events. Lalu ciri ketiga dari teman yang jahat ini, teman yang dalam perbuatan jahat ini adalah Samaja Bicarane Sahayo Hoti. Artinya mereka menemani kita kalau kita pergi melihat pertunjukan ataupun melihat tari-tarian dan sebagainya. So that means it's very easy, right? You can ask your friend to follow any show, theaters, cinema, many classes also, right? Then they will follow you, sure, right? So then if they just follow that kind of case, that kind of environment, it is not really good, right? Ya, jadi maksudnya kalau kita punya teman yang hanya ikut kita kalau kita sedang bersenang-senang, kita misalkan pergi misalkan
konser mungkin ya, ataupun ke bioskop, ataupun nonton film, ataupun pesta, ke diskotik dan sebagainya. Berarti teman-teman seperti ini yang hanya mengikuti kita kalau kita pergi ke tempat-tempat seperti itu, berarti ini juga bisa dibilang teman yang kurang baik, teman dalam perbuatan jahat. So in Indonesia also when you go to attend university and are qualified to join language assessment, right? Right? You have to try language assessment, right? So when I'm trying for language assessment, the class I said, okay, this is very smooth. You know, role play in that part, very difficult for me. Because the topic is party. This is very hard for me, right? So the question asked about, okay, now we are going to start role play. The topic is party, so I'm not. Because I have never known party. But anyway, actually, I asked many questions to question up, right? I just put many kind of questions. Because how do you do the party, right? I asked many questions. So she was answer. It depends on what kind of party. Okay. So, mostly I have some birthday party, right? What do you do with birthday party? I don't have birthday party in my life, right? So, I had to ask many things about party. I got okay. That they also talk about wine or many things, right? All things are very new to me. Anyway, so some cases, right? If we join many party like this, you know, they are just okay. In Myanmar tradition, we say that the couple should be, we call in Myanmar, go to the pagoda together, go to monastery together. That kind of couple is a good couple. If the couple is going to party together and go to pub or bar together, right? This kind of couple is a bad couple, right? The tradition we have that kind of saying. Jadi berhubungan dengan teman yang hanya berteman dengan kita, hanya mengajak kita ke tempat-tempat hiburan. Saya cerita tentang pengalaman saya ya. Jadi saya bilang ketika kita pengen pergi ke luar negeri, kadang ada ujian bahasa gitu ya, tes bahasa. Maksudnya saya nggak tahu ini pengalaman saya, tapi ada tes bahasa. Jadi akan dites seberapa bagus bahasa kita, bahasa negara tersebut gitu ya. Jadi ketika tes tersebut, saya pada awal tesnya saya bisa jawab dengan lancar. Tapi di satu bagian dari tes tersebut adalah bagian tentang role play, itu seperti pura-pura ya. Misalkan, oke, kita pura-pura ngobrolin tentang suatu topik, misalkan topik tentang, nah di sini ketika topiknya yang dikasih oleh si penguji itu adalah tentang pesta ya. Nah, saya pun tertawa karena saya tidak pernah ikut pesta dalam hidupnya saya gitu ya. Jadi ketika si penguji ini mencoba untuk ngobrol sama saya dengan topik pesta ini, saya selalu mencoba untuk tanya balik. Soalnya saya juga nggak bisa jawab, saya nggak punya pengalaman tentang pesta ini gitu ya. Lalu ketika jadi saya tanya balik, memang di pesta ada apa sih? Di pesta ngapain aja sih? Di pesta tentang pesta itu seperti apa gitu. Lalu jawaban si lawan bicaranya ini saya juga baru tahu ternyata ada seperti itu. Ternyata ada wine, ada beer dan sebagainya. Jadi saya juga baru tahu di saat itu. Begitu juga ketika lawan bicaranya bertanya tentang pesta ulang tahun gitu. Saya juga tidak tahu karena saya tidak pernah merayakan pesta ulang tahun. Jadi saya nggak tahu apa-apa. Jadi intinya kata saya di Myanmar dan berhubungan dengan teman yang pergi ke pesta ini, di Myanmar ada perkataan bahwa kalau seorang pasangan itu sama-sama pergi ke pagoda, sama-sama pergi ke wihara, nah ini berarti pasangan yang oke, yang baik. Tapi kalau pasangan ini sama-sama pergi ke klub, pergi ke bar, pergi ke diskotik, nah ini dibilang sebagai sebagai pasangan yang kurang baik. And mostly people like this kind of environment, right? Yeah. Samaja, Vijarane, Sabi, most of the time this kind of time, right? Ya, tapi kata saya kebanyakan dari kita suka bergaul dengan teman-teman seperti ini ya, mungkin seru dengan teman-teman seperti ini.
when you ask them to come to follow to attend meditation retreat, they will not come. Ya, tapi teman-teman seperti ini ketika kita ajak untuk ikut retret sama-sama, mereka kabur. That's why when somebody says, I don't have enough money to take jhana. When somebody says like that, I just ask, how many times do you have? Do you have? How many times about this? How many of them can meditation retreat? Right? Without parami, we were not going to meditate. Ya, jadi kata saya sering dengar orang bilang kepada saya, mengeluh kepada saya, saya sepertinya nggak punya parami untuk capai jhana di kehidupan ini. Biasanya saya akan tanya balik, berapa teman yang kamu punya? Nah, dari teman yang kamu punya itu berapa yang Buddhis? Nah, dari yang Buddhis itu berapa yang suka ikut retret meditasi? Gitu. Jadi maksudnya kalau kita tidak punya teman yang sama-sama suka meditasi, bagaimana kita bisa berkembang dalam meditasi gitu. Jadi parami itu juga berhubungan dengan siapa kita bergaul. Then we have the last one. Last night there's a question already. Here the answer. Juta pramana chana nuyogi sayo hoti. He is a chameleon in gambling and other activities that lead to fearlessness. Nah, ini karakteristik keempat dari teman yang jahat, teman dalam perbuatan jahat. Ini berhubungan dengan salah satu pertanyaan yang sempat ditanyakan beberapa hari lalu, yaitu Juta Pamadata Nanuyogi Sahayoti. Artinya teman yang jahat ini mereka akan berteman dengan kita, akan berkumpul dengan kita kalau kita pergi berjudi ataupun aktivitas-aktivitas lain yang membawa kepada kelelahan. So that means they are many friends. They just like gambling, right? When they are going to gambling, they will follow you. They will support you. That kind of thing can be considered as a evil gambling. Ya, jadi kata saya kalau kita punya teman yang suka judi gitu ya, dan mereka suka ajak kita judi ataupun mereka menyetujui kita berjudi dan juga mereka mendorong kita untuk berjudi, maka dan juga mereka menemani kita berjudi, berarti teman-teman seperti ini bisa dikategorikan sebagai teman yang dalam perbuatan jahat. I don't know if it's time I already talked about this friends. It's a very big consideration, right? How do we know good friends or bad friends? When somebody asks, I say, if they follow you when you're going to do something good friends. If they just follow you when they are going to do something bad, this is bad friends, right? Ya, jadi di beberapa talk yang sebelumnya juga saya sempat menjelaskan kepada kita ya, bagaimana cara membedakan teman yang baik dan teman yang buruk. Jadi caranya simpel kan saya. Kalau teman kita itu ikut dengan kita ketika kita berbuat baik, maka bisa dibilang itu teman yang baik. Tapi kalau teman kita hanya ikut kita ketika kita berbuat yang kurang bermanfaat, maka bisa dibilang itu teman yang yang kurang baik. So sometimes we may support our friends to do all these kind of bad things, right? Then this also can be because of the company. We don't do ourselves, we just support. But when my friends are going to smoke, I offer him cigarette, for example, right? That we are having it doesn't mean I'm a good friend. My friend is a drinker, I just offer him alcohol. It doesn't mean I'm a good friend. It does not mean I'm a happy him. It's going to gambling, right? Entertainment. If I support them to do all that kind of things, then I'm not good friend. Begitu juga yang kita sendiri sebagai teman, ketika kita menyetujui ataupun mendukung orang lain, teman kita ini berbuat yang kurang bermanfaat, yang tidak baik, maka bisa dibilang kita sendiri juga teman yang kurang baik. Misalkan ketika teman kita pengen merokok, kita kasih mereka rokok, gitu. Walaupun kita sendiri tidak merokok, tapi kita beli mereka rokok misalkan. Ataupun ketika mereka suka minum-minum, kita beli mereka minum alkohol misalkan, gitu ya. Ataupun ketika mereka suka judi, kita juga mendukung mereka berjudi. Ataupun ketika teman kita sukanya hura-hura, kita juga menyetujui mereka suka hura-hura. Nah, ini berarti kita sendiri juga bukan teman yang baik. Okay, this is about untruth or false facts, right?
So tomorrow we should talk about what types of true friends tomorrow. Right? Luckily, only 2 more tomorrow, right? 2 more tomorrow, right? If I don't rush, I'm gonna finish one stanza, right? I cannot expect too much about Subhasraya Yavaca, but anyway, it's possible. Jadi hari ini saya mau menjelaskan sampai sini ya, sampai 4 jenis teman yang palsu dan karakteristik mereka. Jadi besok saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan jenis-jenis teman yang asli, teman yang baik ya. Jadi kita masih punya 2 dampak lagi. Jadi saya berharap bisa menyelesaikan 1 stanza dari Mangala Sutta itu. Mungkin yang bagian terakhir dari stanza yang ini, yang Subhasita Jayawaca, mungkin saya tidak bisa berharap banyak juga ya. Karena hanya beberapa hari yang sisanya ini. Okay, so now you already know the nature of improper friend or bad friends, right? So we also have to be good friends. If we are good friends, then we can be influential in the community. Only a bad friend we can be influenced by, right? So one of them, in any community, good people also influence, bad people also influence. If good people influence the community, is a better community. If bad people influence, it cannot be a good community anymore, right? So if we are moral, we can influence. If we can bump up our duties, we can be influenced, right? Jadi berhubungan dengan teman yang baik dan teman yang buruk ini, ya kita sendiri juga harus menjadi teman yang baik ya. Kenapa? Karena kalau kita menjadi teman yang baik, maka kita akan menjadi orang yang berpengaruh di lingkungan kita. Sebenarnya kata saya, kalau kita menjadi orang yang jahat, ya kita juga bisa berpengaruh, tapi berpengaruh dalam cara yang salah gitu ya. Tapi setelah itu kekurangan dari kalau kita menjadi teman yang tidak baik, maka kita juga bisa dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak baik di lingkungan kita. Jadi dalam satu lingkungan, kata saya, kalau dua-duanya ini, orang baik dan orang yang tidak baik ini bisa mempengaruhi lingkungan tersebut. Kalau yang berpengaruh di lingkungan tersebut adalah orang baik, maka lingkungannya akan menjadi lebih baik. Tapi kalau di lingkungan tersebut yang berpengaruh adalah orang yang tidak baik, maka ya lingkungan tersebut akan jadi tambah parah, tambah kacau. Jadi ya kita sendiri harus jadi orang yang bermoral, yang baik. So we are originally neither good nor bad. So when our actions, speech, and attitudes become bad, they become bad also. All they come from how we do, how we speak, also how we behave, how we think also. It make us good and bad. Ya, kata saya pada awalnya kita semua itu bisa dibilang netral ya, tidak baik dan tidak buruk juga gitu ya. Tapi bergantung kepada apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, apa kebiasaan kita, apa yang kita pikirkan, maka itu yang akan menjadi kita gitu, yang label kita. Jadi misalkan kalau kita berbuatnya baik, berucap baik, berpikir baik, berkebiasaan baik, kita jadi orang baik. Tapi kalau kita suka berbuat jahat, berucap jahat, berpikiran tidak baik, berkebiasaan tidak baik, kita jadi orang yang tidak baik juga. Okay, so when you are able to fulfill your duties and you can influence your community. Okay? When you are able to gain higher benefits and you can take part of this knowledge. Ya, saya berharap semoga kita semua bisa jadi orang yang baik sehingga kita bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita, dan juga semoga kita juga bisa mendapatkan manfaat terbesar dari praktek Dhamma, yaitu jalan kesucian, jalan dan buah kesucian. Wondering, saya I want to ask question. Some question. Regarding what kind, yesterday saya talked about the duties of the ordained person. What kind of compassion we may, as an ordained person, we have what Mitra Ajiva rules, right? So, what kind of compassion we may show to the Dayaka?
Can Sayadaw please explain the limitation so we may not break the Micca Ajiwa or Kula Dusana Sikapada? Okay, in the case of compassion, you tell them how you mention how to be. Okay. We should talk about Paripasa, right? Right? Sabandi Valiti, right? Okay, the last one. Asudan, Sabandi Sudan, Yoga Valiti, Sakazanagan, Ajay can be right. Okay, this is the duty of Paripasa. So, the main thing is that when we say compaction, this also can be considered as think about welfare of devotees. This is the main thing, right? It doesn't mean we have to take everything we have. Somehow, okay, I can say pretty good. Then, okay, one people is very well educated, right? He know how to analyze Pali words. Then he can turn from. But people cannot understand, right? Now, what's the benefit? Okay, another thing is that. What about, like, you are going to listen Mahasura Mahasura. I'm just reading Mahasura Mahasura. Right? Pali and commentary, supplementary like this. Also, I just translate one for one, for example. What's the benefit? So then, whatever we do, for example, like when we set in Dhamma also, we must think about their welfare. Luckily, here we do have metta, right? When we start, get ready metta, right? Go settle. This is already culture information already. That means this is one other thing. So when we accept the donation, we must have metta, karuna at the same time. So then you ready with metta. Another thing is that when we are like given Dhamma also, we have to think of their welfare. So then it doesn't mean I can speak whatever I know. I have to speak what they need also, what they should know, right? This is called compassion. Okay, then you don't have to show off his ability too much. He must think about people's condition, right? Okay, one more cases. Let us go. Ya, jadi tadi pertanyaan saya adalah berhubungan dengan kemarin ya tentang orang yang sudah ditahbis bahwa tidak sebaiknya memberikan sembarangan kepada umat awam agar tidak melanggar micca ajiwa ataupun tidak menjadi penghidupan yang salah seperti ataupun ya micca ajiwa itu penghidupan yang salah dengan memberikan sesuatu berharap dapat sesuatu dari umat gitu ya. Nah, jadi saya bertanya, jadi bagaimana cara seorang bhikkhu ataupun seorang yang sudah ditahbis itu bisa memberi apa kepada umat, tapi tidak sampai melanggar penghidupan yang salah itu. Dengan cara seperti apa seorang yang sudah ditahbis memberikan cinta kasihnya kepada umat itu ya. Jadi jawaban saya adalah cinta kasih kepada umat itu tidak harus dengan memberikan barang ya. Jadi minimal adalah dengan selalu memikirkan kebaikan dari si umat tersebut gitu. Apapun yang dilakukan adalah kita harus untuk kebaikan dan kemajuan si umat tersebut. Jadi misalkan contohnya kata Sayadaw, misalkan ada seorang guru ya, seorang bhikkhu, seorang Sayadaw, misalkan dia jago dalam menganalisa bahasa Pali, dia sangat rinci menganalisa bahasa Pali, tapi kalau misalkan ketika dia memberikan dhamma talk, tidak ada orang yang bisa mengerti. Nah ini kan tidak bermanfaat bagi umatnya. Jadi ini tidak memikirkan manfaat bagi umatnya gitu. Ataupun misalkan jika misalkan di dalam satu dhamma talk saya misalkan membahas Mahasatipatthana Sutta gitu ya. Tapi saya hanya baca saja, hanya chanting saja, lalu baca terjemahannya saja, hanya membaca terjemahan saja. Dan kalau seperti itu apa gunanya buat umat gitu? Jadi
Jadi tidak ada manfaatnya untuk umat. Jadi kata Sadao, ketika seseorang itu memberikan dhammatalk, ketika seorang biku khususnya yang memberikan dhammatalk mengajar, dia seharusnya memikirkan apa sih manfaat dari bagi umatnya. Umatnya itu butuh tahu apa yang mereka seharusnya tahu, apa yang mereka pengen tahu. Ini berarti kita memikirkan apa yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh umat. Nah dari situ baru bisa kita memberikan dhammatalk yang sesuai agar umatnya bisa berkembang. Begitu juga kata Sadao ketika kita menerima dana makanan kata Sadao biasanya di Indonesia itu ada kebiasaan untuk sending metta ketika dana makan. Nah ini juga bagus kata Sadao karena kita memikirkan apa sih manfaat dari yang didapat dari umat ketika mereka berdana makanan. Nah, nanti Sadao akan menjelaskan lebih lanjut. Okay, last night in the question and answer, right? Chanyan breaker. Then I already talked about recyclers condition. This is a quality, right? You may remember the last one. Don't expect cake. When Chan breaker, you must not expect cake, right? This is also one of the things. Another thing is metta. Right? So you may remember among the four. The first one is grammatically correct. Second one is understanding the meaning. The third one is metta. The last one is don't expect cake. Right? So that means without metta, our chanting is not effective. Even chanting is not effective, right? So that means although here we say karuna, compassion, it also includes all four surrounding by them. Right? Ya, jadi saya ingin menjelaskan juga tentang kemarin ada pertanyaan tentang bagaimana cara baca parita yang agar bermanfaat gitu ya. Kemarin saya ada menjelaskan bahwa syarat pertama bagi si pembaca parita adalah dia harus mengetahui struktur bahasa Bali, dia harus mengerti arti dari bahasa Bali yang dia baca, dan juga dia harus memiliki metta kepada orang yang dia tujukan parita tersebut. Dan yang keempat adalah seorang biku khususnya ya, dia seharusnya tidak memiliki harapan untuk mendapat sesuatu dari keluarga orang yang dia bacakan parita tersebut. Nah, jadi maksudnya ini juga berhubungan dengan memikirkan kesejahteraan atau keuntungan dari para umat gitu. Jadi jangan sampai kita berharap untuk mendapat sesuatu dari umat. Dan juga poin nomor 3 yang metta ini ya berarti kita sendiri sebagai seorang biku atau seorang yang sudah ditabis harus memikirkan kesejahteraan dan manfaat yang akan didapat oleh umat dari pembacaan parita ini. Kalau kita tidak memiliki metta dalam membaca parita, maka parita yang kita baca itu juga tidak terlalu bermanfaat gitu. Jadi ini harus diperhatikan. For the second question, about for the bhikkhu or ordained person who still on the training, is it enough if we only learning and practicing Dhamma diligently? Regarding to the duty, we must tell Dhamma that they have never learned before. In this kind of case, we have to balance two different things. We have to share our knowledge, right? We must balance two different things. Practice. So if we practice, we just know how to practice. We don't know how to explain. We must learn how to explain. So after meditation, learning. So ancient time, at the time of the Buddha, we can say, right? Many old people, out of their ordination, they don't learn anything. They just learn how to meditate. They have spent their time for meditation. So one more thing here. Although we say they don't learn, but actually they study Vinaya for about 5 years. This is Kasha. What is Kasha? Ancient time. But now, after ordination, nobody's done 5 years, right? They don't study 5 years. Like was understanding some of the Kasha, right? After ordination, study, no Vinaya, meditation. Then go to the forest. After 5 years, I come back. They study without learning. Very risky, very dangerous, right? So ancient time they study Vinaya. They also study meditation at the same time. 5 years for the teacher. After learning 5 years, then they leave. They live alone. Ya, jadi
Jadi pertanyaan saya adalah untuk orang yang sudah ditabis, bagaimana mereka? Apakah cukup hanya dengan berpraktek dhamma dan belajar pariyati, belajar teori? Padahal di sini kemarin kita pelajari bahwa salah satu tugas dari kewajiban dari seorang yang sudah ditabis adalah untuk mengajar kepada umat apa yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Nah, jadi kata saya adalah dua-duanya ini penting ya. Jadi berpraktek itu penting, belajar juga penting, dan berbagi dhamma itu juga penting. Tapi harus ada harus ada urutannya. Gitu. Jadi contohnya misalkan ketika kita berpraktek meditasi, ketika sudah selesai ya kita sudah bisa berpraktek sendiri. Tapi ketika kita mau mengajar, kita harus belajar dulu, belajar teorinya agar bisa mengajar dengan benar. Baru kita bisa mengajar dengan baik. Nah kata saya di zaman Buddha itu kadang ada banyak umat yang sudah lanjut usia, lalu mereka ingin menjadi bhikkhu misalkan. Nah pada saat itu mereka biasanya hanya belajar meditasi di awal, belajar objek meditasi. Tapi sebenarnya mereka tidak hanya belajar meditasi, mereka juga belajar winaya dulu selama 5 tahun gitu ya. Tapi sayangnya di zaman sekarang ini banyak kan ketika sudah ditabis mereka tidak belajar, mereka hanya belajar meditasi, lalu pergi ke hutan selama 5 tahun misalkan untuk berpraktek meditasi, lalu setelah 5 tahun mereka balik ke kota, mereka mengajar. Jadi mereka mengajar tanpa belajar. Gitu. Jadi maksudnya hendaknya seorang itu juga belajar winaya, gitu. Tidak hanya berpraktek saja. One more sentence. It's about the story about a young bhikkhu who the Satapana bhikkhu who say how ascend the Arahant bhikkhu, right? So that kind of akusala, is it can we call it as Atanukamsa Naparawamba, the group himself higher and then look down on others? So how can we avoid that kind of case happen to us? Because mostly if we see something somebody do, we just see like improper behavior, we easily to make judgment or so how do we can avoid that kind of case? Because we don't know the person who we think that is a arahant or noble person, right? How do we avoid that kind of case? Because saya akan kasih perawanan in this kind of case. Kadang kasih perawanan is actually this is speaking ill of other people. Right? Then behind girls, they are bad, for example. Right? Comparing. And then in the case of the Jaliku, the people the Arahant, in this case, we can also say right? Okay, in this kind of case, we can say, Hari Bawa Daka, insolvent and overwhelming. You say like that, right? Okay, in the case of behavior, actually, it depends on different communities, they have different standards. We cannot say always we are also, right? For example, in Myanmar, if we put legs to the Buddha or somewhere, right? Was just struck legs and so this kind of cool poison, right? If somebody strikes legs, this is very bad behavior in Myanmar. But when you go to Sagata, this is normal. It's not bad behavior. But no, Buddha is behind me, right? So in Indonesia, it's okay. But in Saga, it's not okay. You must have put Buddha behind you. That is it. This is it. Sarangasha, right? So then, in this case, we should study the community standards and their culture. If we know their culture, we don't become anybody, right? So we won't go to Nepal also, we can see many cases like that. Right? But when we go to India also, we can see many conditions, bad conditions. And Nepal is a bit better than India actually. Right? Anyway, that means if we learn their culture, we will not become easily. Ya, jadi pertanyaan saya adalah
berkenaan dengan kemarinnya cerita tentang seorang biku muda yang berkata tidak baik terhadap seorang arahat yang makan bubur itu ya, yang di pinggir jalan itu. Jadi kata saya, bagaimana cara kita menghindari agar kita tidak berbuat seperti itu, karena kita tidak pernah tahu bahwa orang yang sedang kita hadapi itu apakah mereka sudah suci atau belum gitu ya. Jadi bagaimana agar tidak terjadi karma buruk seperti itu. Nah, jadi kata saya, sebenarnya karma buruk seperti itu bukan atanum kangsa para wabana, itu tadi saya mengatakan seperti itu ya. Tapi kata saya bukan seperti itu, sebenarnya bukan atanum kangsa para wabana. Atanum kangsa para wabana ini artinya adalah kita menjelekkan orang lain ataupun membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi sebenarnya karma buruk yang tentang biku muda itu lebih ke arah karyu pawada, artinya kita menghina seorang yang sudah suci. Nah, bagaimana cara agar kita bisa terhindar dari seperti itu? Ya, kata saya kita harus mempelajari budaya ataupun kultur setempat di mana kita berada. Contohnya, misalkan, jadi maksudnya ketika kita mempelajari kultur setempat dan di mana tempat kita berada, kita bisa mengetahui mana yang boleh dan yang tidak boleh, yang baik dan yang tidak baik. Karena di masing-masing tempat itu bisa berbeda. Contohnya, kata saya ya, melonjorkan kaki, ya, mengarahkan kaki ke arah rumah Buddha gitu ya. Di Indonesia kurang sopan ya. Di Myanmar juga katanya tidak boleh seperti itu, maksudnya akan dicela gitu seperti itu. Tapi katanya kalau di Sri Lanka itu tidak masalah kebiasaan seperti itu, tidak masalah. Tapi ada kebiasaan lain yang di Sri Lanka tidak boleh, di Myanmar boleh. Yaitu contohnya adalah ketika ada matok, Buddha itu ada di belakang kita, di belakang si bikunya gitu ya. Di Myanmar ini boleh, di Indonesia boleh, tapi di Sri Lanka ini tidak boleh. Nah, jadi kita harus mempelajari budaya setempat, kultur setempat agar kita bisa tahu. Maksudnya jangan pakai keputusan kita sendiri. Kadang yang benar di satu tempat belum tentu benar di tempat lain. Gitu. Jadi kita harus mempelajari kebudayaan setempat. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Oke kan? Warnami Saida, Warnami Bante, ini ada pertanyaan mengenai meditasi. Apa mungkin seseorang yang sudah berlatih sampai dengan tahap vipassana masih bisa kehilangan jana dan pencapaiannya? Lalu bagaimana dengan seseorang yang minimal sudah sotapanna, apa jana dan pencapaiannya juga bisa hilang bila tidak berlatih lagi? Terima kasih. So, this question is about meditation. So the question is, if someone already practiced up to vipassana, so can he still lose his jhana attainment and also his concentration? And also for someone who already attained sotapanna, can he also lose his jhana attainment and concentration? For sotapanna, they cannot lose. They already such a defilement, right? For ordinary practitioners, they can lose. It depends on management condition, for example, defilement. This is very, very bad condition, right? When defilement becomes very strong, they will come lost everything. For example, whenever they were at second power, he has definement, very strong definement, he can lost everything. The second one is unsuitable conditions. Unsuitable weather, unsuitable environment, unsuitable food or something like that, right? Then also talking a lot also possible. Talking a lot of visible when you didn't think about meditation, they also can consider unsuitable results, right? Unsuitable conditions. Then they can get lost. The next one is another yoga, no practicing. When you not maintain, not practicing properly, right? Long time no practicing, they will get lost. Ya, jadi jawabannya kata saya adalah untuk seorang sotapanna tidak bisa merosot lagi dia, karena dia sudah ada kekotoran batin yang dipotong gitu. Jadi untuk dipotong selama-lamanya. Jadi dia tidak bisa kehilangan jana dan konsentrasinya gitu ya. Tapi sementara untuk seorang yang belum mencapai tingkat kesucian harian, tingkat kesucian apapun, walaupun dia sudah mencapai tahap vipassana, dia masih bisa kehilangan semua pencapaiannya. Tergantung dari beberapa faktor.
salah satunya adalah kotoran batin. Jadi ketika kotoran batin itu kuat, sangat kuat, walaupun dia sudah memiliki pencapaian yang sangat tinggi, jana yang sangat tinggi, itu bisa hilang semuanya. Seperti contohnya kasus Bante Dewadatta ya. Lalu faktor yang kedua adalah kondisi yang tidak sesuai, misalkan makanan yang tidak sesuai, ataupun cuaca tidak sesuai, ataupun tempat tinggal tidak sesuai, teman yang tidak sesuai dan sebagainya. Ataupun juga bisa karena dia terlalu banyak bicara, gitu ya, terlalu banyak pekerjaan juga, terlalu banyak tugas, ini juga bisa menyebabkan pencapaiannya itu menghilang ataupun merosot. Lalu faktor ketiga yang menyebabkan pencapaian seseorang itu bisa hilang adalah ananuyoga. Ananuyoga ini artinya dia tidak berlatih lagi, dia berhenti berlatih untuk waktu yang lama, misalkan dia tidak mempertahankan pencapaiannya dia, ya pencapaian dia ini bisa hilang. Wanami Sayadaw, Wanami Bante. Regarding the point of giving proper consideration on doing good deeds for our friends, this matter is truly interesting because I still can't wrap my head around the story of Lakuntaka Bhadia. In one of his past life, as most of us know, he was a contractor, and everybody would like to donate Vihara 7 Yojana. He discounted it up to 1 Yojana. To me, personally, the way I see it is that he was giving proper consideration because he was truly and whatsoever. But in reality, he became very short because of that karma. So it's very weird. On one hand, we want to give proper consideration. On the other hand, we have stories like this, and because I have encountered this story, a lot of times I cannot act like what people think to be true because of this story. Okay, so Does it record anything? pardon? Saya jadi sampai sekarang saya nggak ngerti gitu di poin dimana giving proper consideration, memberikan pertimbangan yang baik ketika ingin melakukan kebajikan gitu kan. Karena ada ceritanya Bante Lakuntaka Bhadia gitu, dimana kontrak di salah satu kehidupan masa lampau, Bante ini kontraktor, terus ada umat-umat mau dana wihara 7 yojana dan dia diskon sampai 1 yojana. Dan karena karma ini dia jadi pendek di kehidupan terakhir beliau. Jadi sampai sekarang saya masih dilema gitu. Karena kenapa dilema? Karena saya merasa ya dalam pandangan saya dia itu sedang memberikan pertimbangan yang bagus gitu. Pasti ada pertimbangannya gitu. Tapi ya hasilnya seperti ini. Jadi sekarang saya mau kasih pertimbangan yang bagus, saya juga takut gitu. Yeah, in this case, right? Good advice with bad intention. Right? Good advice done with bad intention. You don't wish to do, that's why it's about that kind of things. Right? So let me advise, not only advise you, have to think about intention also. Doesn't happen. Right? But sometimes some cases, for example, the inexperience is about Buddha's relics. Yeah. Buddha relics, right? In the case of Buddha relics, Bhagavan is a Buddha taking effort to do it. Then they do it, right?
So that's why if he's too big, he cannot do, but he just get that kind of advice. Laziness. Okay. Okay, with the good advice, with bad intention, doesn't really happen. So in the case of the Cold Frontier, then we can say the same way. Good advice, but with bad intention. Okay, right? Nothing although it's just supporting, but without any consideration, without pointing out any other innocent weakness, then what? Why not? That kind of bad intention, right? Really is it? We can give many good advice with bad intention. Right? Okay, practically. In our village, I have a tomato. Okay? One year I had new place, I have never been there for tomato. Most of the people also organized also young people. And around 20 to 30, around the age, young people. They organize all the tomato. When they meet up at the monastery also, young people come. When they send also young people, few people follow me in the small car. Now on the way I asked them, right? I have never given tomato in this place. And they say, yes, but this is the first time we started. We started meetings. Then, we asked what do they do in this area? Because they just run some theater entertainment. Right? Every year, that's for entertainment. They bring many bands to perform there, different movement, perform there, many years already. When they are going to do Dharma duties, like their uncle, their father, their grandfather, right? That kind of people, older than around 35 or something, that kind of people, go play, right? We have been inviting many performers here. Why you change the tomato? Right? Tomato. This is a very older generation by like this. That generation pinpoint. Okay, in a time you do this kind of things. What's the benefit? How can a prophet do that? Maybe drink, quarrel, fighting, right? So enjoy some good time. What's the benefit? Now we're going to do Dharma activities. Dragavanaka, this is Dhamma, right? Nobody will come there also, right? In the performance, they jump, shout, scream, right? They hit each other, and invasion, or fighting like this is normal everywhere. Sometimes there's also death case, right? So that means they advise to continue their way. The information rejected. Okay? So that means we can say good advice. I come up with good advice, we can say, right? People can feel happy. But for the 10th generation, they come to know this is not right way. They are wasting money. Okay? That means there are many good advice with bad intention. So the bad advice with good intention also. Right? So in his case, we can say good advice with Ramagabhatiya. With good advice, but bad intention. Doesn't it happen, right? Ya, jadi tadi cerita tentang Lakota Bahagia ini adalah tentang dia di kehidupan lampau itu dia ingin sebenarnya ada orang dia secara batal tadi sudah dijelaskan ya. Tapi ini ada umat ingin bangun cetia untuk relik Buddha. Jadi umat ini pengen bangun cetia yang ukurannya 7 yojana. Tapi karena si Lakota Bahagia ini di kehidupan lampau itu dia malas. Dia mencari cara agar gak usah 7 yojana, yang 1 yojana cukup untuk relik Buddha aja. Jadi
karena hal ini maka di kehidupan terakhirnya dia menjadi orang yang kerdil, jadi orangnya cebol, pendek dan sebagainya. Nah ini kenapa bisa seperti itu? Karena dia itu memberikan nasihat yang bagus, nasihat yang terlihat bagus. Mungkin dia bisa kasih alasan kenapa sih 1 yojan aja cukup untuk dari muda gitu ya. Tapi sebenarnya dia melakukannya dengan niat yang tidak baik gitu, niat yang kurang baik. Makanya hasilnya bisa berbuah di kehidupan akhirnya dia seorang yang kerdil gitu ya, karena niatnya. Jadi ketika kita memberikan pertimbangan kepada teman kita, memberikan nasihat kepada teman kita juga harus memperhatikan 2 hal, yaitu nasihat yang kita berikan dan juga niat di balik kita memberikan nasihat tersebut gitu ya. Jadi sebagai teman yang baik tidak cukup hanya mendukung teman kita berbuat baik gitu ya, tapi kita juga harus memberikan masukan kepada mereka kalau misalkan ada hal yang mereka luput dari perhatian mereka, misalkan mereka ternyata ada salah gitu, tapi mereka tidak tahu, tidak sadar, dan kita harus memberitahu bahwa oh ini ada salah di sini gitu. Jadi ini adalah kita memberikan nasihat yang baik dengan niat yang baik gitu ya. Nah di sini saya juga memberikan contoh cerita, yaitu di desa Phaok ya, desa Phaok di Myanmar. Waktu itu mereka mengundang Sayadaw Gowida untuk Dhammatalk ya. Tapi sebelumnya mereka belum pernah mengundang Sayadaw Gowida gitu ya. Lalu yang mengundang Sayadaw Gowida ini rata-rata anak muda gitu ya. Yang datang menjemput juga anak muda. Ketika di sana juga rata-rata anak muda. Lalu Sayadaw bertanya kepada pengurus wihara di situ ya, ini kenapa semuanya anak muda? Memang sebelumnya kemana gitu? Dan saya juga bilang ini pertama kali kan saya Dhammatalk di sini gitu. Jadi kata pengurusnya juga bilang, ya Bante ini dia Sayadaw ini adalah kali pertama Bante Sayadaw Dhammatalk di sini. Karena di tahun-tahun sebelumnya tempat ini digunakan untuk pesta, untuk konser musik ya, untuk mungkin layar tancap atau pokoknya hiburan ya, untuk hiburan seperti itu, dan band dan sebagainya gitu ya, grup band dan sebagainya. Jadi para anak muda ini memutuskan untuk mengganti kebudayaan tersebut untuk dijadikan yang lebih bermanfaat, yaitu dengan Dhammatalk. Nah ketika mereka ingin mengganti kebudayaan seperti ini, jadi di tahun-tahun sebelumnya itu orang tua mereka, bapaknya, kakeknya dan kakek buyutnya semua itu biasa menggunakan lahan tersebut hanya untuk pesta, untuk hura-hura, untuk senang-senang gitu ya. Jadi ketika para anak muda ini ingin mengganti menjadi hal yang bermanfaat, yaitu Dhammatalk, mereka orang yang generasi sebelumnya itu pada komplain, kenapa kamu ganti-ganti fungsi dari lahan ini gitu. Ini kan biasanya kan hanya untuk pesta-pesta senang-senang gitu ya. Lanjutkan aja pesta-pesta senang-senang, ngapain Dhammatalk? Jadi pada saat itu yang generasi mudanya mereka ini bisa dibilang sebagai teman yang baik. Mereka menunjukkan kesalahan dari yang generasi sebelumnya gitu. Walaupun sekilas nasihat yang diberikan oleh generasi sebelumnya itu terlihat benar, terlihat baik, tapi niatnya itu sebenarnya kurang bagus gitu. Walaupun nasihatnya masuk akal, tapi niatnya ya hanya untuk bersenang-senang, tidak ada manfaatnya. Jadi si anak muda ini bertanya balik kepada yang generasi sebelumnya ini. Oke, jadi bapak-bapak ini sebelumnya tiap di tempat ini hanya bersenang-senang, musik dan sebagainya. Apa manfaat yang didapat dari acara-acara seperti ini? Biasanya hanya ada orang yang berantem di konser musik, ada orang yang berkelahi, ada orang yang marah-marah, bahkan sampai ada orang yang bisa meninggal di konser musik sama seperti itu. Apa manfaatnya yang didapat dari acara seperti itu? Maka ini menurut kami ini kurang bermanfaat. Jadi makanya kita mengganti dengan untuk Dhammatalk. Kalau Dhammatalk nggak mungkin ada orang mau datang ke Dhammatalk, nggak mungkin ada orang mau berantem datang ke Dhammatalk. Jadi ini akan membawa manfaat untuk mereka gitu. Jadi ini adalah kita memberikan nasihat yang baik dengan niat yang baik gitu. Kita harus menunjukkan kesalahan dari pemikiran orang lain itu apa? Karena kadang mereka itu memberikan nasihat yang terlihat baik, tapi sebenarnya latar niat mereka itu ada salahnya gitu, ada kurang baik. Dan saya dari Bante ini menyambung pertanyaan semalam. Jadinya ada keraguan karena yang terus terang memberikan
pernyataan itu seorang saya juga cuma dari mungkin tradisi yang berbeda. Jadi saya itu ada melakukan seperti ini retreat, terus dia menganjurkan yoginya itu kalau sehabis meditasi itu bisa langsung baca harita gitu. Saya nggak tahu apakah pada momen itu dia menyambung atau memberikan maksudnya kalau baca parita itu ada manfaatnya apa gitu ya. Tapi saya nggak mungkin agak lupa dia menyebutkan bahwasanya pada zaman atau zaman Buddha Kasapa atau Buddha Dipankara itu ada 500 kelelawar di satu gua, terus di sana ada 2 biku yang melafalkan Toya. Terus akibat dari karma yang mereka lakukan di banyak kehidupan, mereka lahir di alam dewa. Terus kerajaan terakhir kan di zaman Buddha Gautama mereka menjadi 500 arahatnya biku Kasapa ya. Ada satu lagi ada disebutkan juga bahwasanya di zaman Buddha Gautama itu ada seekor katak, dia di satu itu yang mendengarkan Buddha memaparkan itu, terus karmanya membuat dia kerajaan Buddha sampai menjadi Sodapana ya. Jadi berdasarkan itu saya mengambil itu, terus saya lakukan di sini juga terus terang. Jadi setiap pagi itu saya bangun lebih cepat, terus saya meditasi karena ada chanting ya. Itu saya lakukan dalam terakhir ini di kali ini. Di setelah mendengar itu, saya jadi keraguan ini mau diteruskan atau enggak gitu. Kemarin saya mau apa ya? Saya cuma bilang dengar nggak perlu dengar gitu. Nggak perlu chanting bahwasanya setelah meditasi itu seringnya Jawabnya, tapi saya tidak melarang untuk chanting ya. Gak ada yang melarang gitu. Cuma kan manfaatnya itu ya itu karena pertimbangannya merasa ada manfaat besar dari chanting maksudnya. Maksudnya setelah meditasi itu chanting gitu. Jadi maksudnya perlu dilanjutkan apa enggak? Betul. Bagus saya rasa. So saya see he want to continue from yesterday's question about chanting after meditating. So saya say that it's better no need to chant parita. I mean if chant okay, but saya say better to share Ganta. So he become doubtful because at one time he also ever listened to one other Sayadaw talk, and that Sayadaw point out the benefit of chanting, like one of the story of the 500 bats, and also the frog who died during Buddha Dhammadesana. So now he considered whether to continue this kind of habit or not, because he have habit to after meditating chant. We all know that, right? Meditation center is a quiet place. It's not a chanting place, right? So we must know the time, the place, the person. Right? So if we don't know these three, time, place, and person, we are our. So the time is meditation time. Some of them are we walk meditation, right? If we chant, they will hear. Now this is the place, today's meditation center. Right? Then also it must be quiet. Another thing, then the person put it in this area. Most of the people are meditators. Right? We have to know these three: time, place, person. Okay, if you go to some Gora, you need to chant, okay, doesn't matter. Right? So the Dhammapada can pinpoint many parts, you have to pinpoint many parts. If I want to chant, I can talk about this is very good for chanting, this is okay, I guess it is right. But the message will have to know these three. It will be easier for you. Right? Jadi berhubungan dengan chanting ini, sebenarnya Sayadaw tidak melarang, tapi Sayadaw hanya
menganjurkan untuk kita untuk mempertimbangkan 3 hal sebelum melakukan suatu kebiasaan, yaitu waktu, tempat, dan orang. Ya, jadi misalkan kita berkebiasaan untuk chanting setelah meditasi. Nah, misalkan di tempat ini ya, di saat ini kita sedang retret gitu ya, kita harus mempertimbangkan waktunya ini sedang retret dan retret meditasi, di mana orang-orang kebanyakan noble silent gitu ya, yang untuk ketenangan. Jadi kadang kalau kita chanting, maka mungkin orang lain bisa terganggu. Lalu kedua, tempatnya ya, ini tempat meditasi gitu. Jadi ketika kita chanting, maka mungkin ada orang lain yang terganggu, jadi sama gitu. Yang ketiga adalah orangnya, orang yang tinggal di sekitar kita itu siapa. Kalau sekarang orang sekitar kita adalah orang meditator juga, peserta retret juga. Kalau kita chanting dengan suara keluar misalkan, itu mungkin akan mengganggu orang-orang sekitar kita juga. Jadi maksudnya ketika kita melakukan suatu hal yang walaupun baik, tapi kita harus mempertimbangkan 3 hal ini: tempatnya di mana, waktunya kapan, dan orang-orangnya yang akan terganggu itu siapa. Nah, tapi kalau misalkan Koko mau melanjutkan kebiasaan seperti itu, nanti setelah retret misalkan di pagoda ataupun di wihara, yang ketika ini bukan sedang retret meditasi, itu tidak masalah. Saya juga tahu maksudnya manfaat dari chanting itu banyak sebenarnya. Tapi harus pertimbangkan 3 hal ini aja ketika ingin melakukan suatu kebiasaan walaupun kebiasaan yang baik. Tapi berarti nggak menerangkan bahwasanya saya melakukan itu di sini setelah mau chanting itu saya sediakan setengah jam sebelum. Chanting kita jam 4.30. Chantingnya di kamar. Di sini pas chantingnya kan 4.30. Jadi sebelum itu saya Pak itu lebih awal bangun, saya meditasi dulu, habis itu ikut chanting. Tapi chantingnya bareng maksudnya. Chantingnya bareng. Kalau Kalau sore kan biasanya jam istirahat, itu jam istirahatnya saya pakai untuk meditasi dulu, habis itu chanting. kalau chanting bareng sih nggak masalah. So he just said that actually the chanting is the together chanting, like together the morning chanting and the evening chanting. So before the chanting he meditate. So even though during rest hour, supposedly rest time, so he meditate, and then after that he come to chanting, chant together. Chanting together. Who chant is okay, not the problem. This is normal, right? So for other issue, right? Like for example, okay, in meditating, we will memorize many other things, right? So chanting. So when I will memorize, I will chant something, right? If I don't chant, I will forget. If I have that kind of impediment, we don't improve. Right? That's why sometimes chanting become impediment. If beneficial, okay, you can do chant. So that kind of good chant is okay, no problem. Ya, kata saya kalau untuk chanting sama-sama nggak masalah, itu kan waktunya chanting. Tapi saya mau menjelaskan satu kasus lainnya. Kadang mungkin seseorang lagi menghafal sutta, menghafal parita gitu. Kadang jadi harus diulang. Kadang mau ulang-ulang terus di kepala gitu ya. Nah, kadang ketika meditasi, kalau kita sambil menghafal parita, itu kadang jadi hambatan bagi meditasi. Karena dia akan ulang terus. Jadi hati-hati juga. Lihat tempatnya maksudnya, dan tepat waktu dan orang. Dari saya dari Bante, yang mau ditanyakan mengenai upasaka cita. Pada saat itu upasaka cita sudah anagami, lalu yang bhikkhu yang abotnya itu kan merasa iri. Sudah mah. Oh ya sudah mah. Sorry. Ya sudah mah. Abotnya namanya sudah mah. Terus yang mau ditanyakan, kenapa waktu Bante Sudama itu menghina dharmanya upasaka cita membalasnya dengan mengatakan semacam gagak itu Bante. Niatnya cita itu berdasarkan apa ya? Maksudnya saya mau mengerti sudut pandangnya cita, kenapa dia menyebut seorang bhikkhu itu gagak apa gitu loh. Supaya kami umat yang membacanya tidak salah persepsi bahwasanya kenapa anagami masih bisa mengejek atau gimana, intensinya apa gitu Bante. Terus yang kedua mengenai arahat yang katanya punya kebiasaan berkata kasar. Di terjemahannya itu ada yang
menerjemahkan sebagai manusia hina, ada yang menerjemahkan sebagai Buddha. Sebenarnya yang diterjemahkan dari Pali itu apa? Terus dari cara dia ngomongnya itu apakah dengan nada yang kasar atau dengan intensi yang sebenarnya biasa atau gimana? Dari supaya kami bisa mengerti seorang arahat itu kebiasaannya itu apakah sama masih seperti orang biasa yang seperti punya intensi buruk itu nanti dari cara berpikir arah ini nanti, supaya kami umat yang membacanya tidak salah mengerti, maksudnya orang yang sudah arah itu masih punya intensi buruk itu nanti. So he asked me about the Chittagapati. He said that one time the monk, the Visudama, he looked down on the dana of Chittagapati, and then this Upasaka Chittagapati, he tell the simile of a crow or something. So but maybe a little bit harsh or something. But so she want to know actually why this Chittagapati, even though he is already Anagami, why can he still say this kind of word? What is the intention behind? Okay, no, very simple question. Right? And so very long, and so it's very magical. Okay. Why? Okay, but actually see, right? When Chittagapati offers something, then the Kusudana, right? You say, how do you prepare a lot? There's a sesame, maybe I don't know how to convert. No, it cannot say made of sesame, not about that. Sesame chama something, right? Made of sesame. You can spell that kind of snack in English also. Made of sesame. Sticky rice and something, right? So, then he just said, no, you don't have this kind of snack. Right? Then Chittagapati said, although there are many Buddha teachings, you can say, why you just remember this one? He started with this one, right? Already he just talked about, as you say, destiny. That means, he as a Nagami, he respects the Dharma, he respects the people. He expected he will give some Dharma. Instead of giving Dharma, he just talk about food. Right? There are many words you can say. Right? He talk about food. That's all he complain. As we say, he was with destiny. Not bad intention. Not bad intention. And also he said that there's also one case of an arahat that has the habit to say that low person. So what is the intention of this arahat? So does he talk with the strong tone or something? Strong tone, sorry. Okay. One more thing, right? Called vasana. Vasana means habit or hobby. In Bali we call vasana, right? So vasana can be eradicated by the Buddha. Arahats still have vasana. They cannot overcome it, they cannot eradicate it. They don't have defilements, but because of long time habits, he will keep talking about, right? Actually in his he just say stupid or fool. That kind of say, Buddha, whoever he met, he will say, hey fool, why do you come? Right? This habit already. Since he was a lay person, there's that kind of habit. Negative energy also, the same habit. He cannot eradicate the habit because of just non-arahant, right? Only the Buddha can eradicate. That's why he doesn't have anger, hatred, or pride or anything, because of habit he had. Ya, jadi tadi berhubungan dengan upasaka cita, ini sebenarnya waktu itu kasusnya adalah upasaka cita ini seorang anagami ya, dia suka berdana kepada para bhikkhu. Nah, suatu hari ada seorang bhikkhu namanya Sudama ya, dia ketika upasaka Chittagapati ini berdana, si bhikkhu ini malah mengkritik ataupun bertanya tentang makanan yang dia danakan gitu ya. Jadi Chittagapati ini berdana banyak makanan, tapi si bhikkhunya tanya, kok nggak ada ketang ya, kayak ketang wijen gitu kurang lebih. Gitu. Malah bertanya tentang makanan. Gitu. Makanya pada saat itu
upasaka cita gahabat ini dia dia sebenarnya berharap biku ini akan menjelaskan dhamma gitu, karena upasaka ini sangat menghargai dhamma gitu ya. Tapi yang malah ditanyakan oleh si biku itu malah tentang makanan gitu. Jadi pada saat itu si upasaka cita ini mengatakan kepada si biku ini bahwa di antara sebegitu banyak ajaran Buddha yang bisa Bante katakan, kenapa Bante malah bertanya soal makanan yang tidak ada di sini gitu. Lalu baru upasaka cita ini menjelaskan tentang perumpamaan gagang dan sebagainya gitu ya. Jadi maksudnya di sini upasaka ini walaupun sudah anagami, dia berkata seperti itu bukan karena marah ataupun bukan karena benci ya, tapi karena ya dia mungkin berharap si biku ini menceritakan tentang dhamma, tapi malah bertanya tentang makanan gitu. Tapi intinya dia ini berkata bukan karena niat jahat gitu ya, bukan karena suatu kebencian ataupun merendahkan yang lain gitu ya. Lalu untuk yang tentang seorang arahat yang suka memanggil orang lain itu sebagai budak ataupun sebagai orang rendahan ataupun sebagai orang bodoh gitu ya. Nah, saya menjelaskan bahwa ini disebut namanya wasana. Wasana ini adalah seperti kebiasaan yang sudah lama sekali yang melekat kepada seseorang di dalam samsara gitu ya. Jadi wasana ini hanya bisa dihilangkan oleh seorang Buddha, sama sang Buddha maksudnya. Jadi untuk seorang arahat biasa, walaupun dia sudah tidak memiliki lagi kebencian ataupun kekotoran batin yang lainnya, tapi kebiasaan dia selama di samsara ini masih bisa ada gitu, ketika dia sudah menjadi arahat ya. Jadi contohnya yang si arahat ini, dia selama kehidupannya dan di kehidupan banyak kehidupan sebelumnya juga dia selalu lahir jadi orang yang kaya ya, dan jadi dia kebiasa memanggil orang lain itu budak, apa gitu. Jadi ketika dia sudah menjadi arahat, karena dia bukan seorang sama-sama Buddha, karena dia adalah seorang arahat biasa, maka walaupun kekotoran batin sudah tidak ada, tapi kebiasaan ini masih tetap ada, gitu, tetap terbawa. Tapi sudah tidak lagi dilandasi oleh kebencian ataupun keserakahan ataupun kebodohan batin. Maksudnya ini hanyalah kebiasaan yang terbawa dari seorang arahat biasa. And